Shalom. Merry Christmas. Merry Christmas. Oke. Saudara, Natal, kenapa ini? Kirim berisik. Natal itu identik dengan Natal itu identik dengan sukacitanya anak-anak, betul ya? Ya, kenapa? Karena dapat kado. Identik dengan libur, ya. Kalau yang di kantoran identik dengan THR, ya. Tapi ada satu kata yang kita seringkali lupa, yaitu Natal identik dengan nama yang diberikan secara simbolis kepada Yesus, yaitu Immanuel. Immanuel adalah nama yang diberikan kepada Yesus secara simbolik, yang artinya adalah apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita, ya. Nah, saudara, saya mau tanya, siapa yang di sini punya orang tua? Punya orang tua? Yang tidak angkat tangan, saya meragukan apakah Singkongkong lahir dari batu atau punya orang tua, kan? Pasti punya orang tua. Anggaplah semua dari kita punya orang tua dan pernah bertemu dengan orang tua kita, ya. Nah, ya, ganti aja. Thank you. Cek, mati. Cek. Nah, enak. Siap. Nah, saudara, kalau jadi anak, ya, pilih yang mana? Yang pertama, orang tuanya, bapaknya kaya raya, punya kapal pesiar, punya jet pribadi, ya, punya mobil mewah, bukan hanya BYD, tetapi Rolls Royce dan lain-lain. Tetapi orang tua ini tidak punya waktu untuk anaknya. Anaknya sudah tidur, dia baru pulang. Anaknya belum bangun, dia sudah pergi. Dan tidak ada waktu di rumah, selalu meeting ke luar negeri dan lain-lain, ya. Pilihan kedua, bapaknya ini tidak kaya, biasa aja, makan cukuplah, tahu, tempe, ya, Indomie, ayam sekali-sekali, ya kan? Tapi bapaknya ini, ya, bisa menemani anaknya makan, bisa anterin anaknya sekolah, ya. Ada waktu mendengarkan cerita-cerita anaknya. Ketika anaknya sedih, dibully, ketika anaknya mengalami sedih karena nilainya jelek atau yang lain, dia punya waktu buat anaknya. Saudara, kira-kira kalau bisa memilih orang tua dalam case ini, pilih yang satu apa yang dua? Dua. Ada yang pilih yang satu? Kaya raya loh, punya kapal pesiar dan lain-lain. Hah? Satu ada ya. Dua, ya. Pasti kita pilih yang dua. Oke? Nah, kabar baiknya adalah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang tinggal di kayangan, yang jauh dari kita, yang tidak mengenal kita dan tidak kita kenal. Dia bukan Tuhan kita yang tidak ada di sekitar kita, ya. Dia Tuhan yang ada dan selalu ada di sekitar kita, ya. Nah, Natal adalah buktinya bahwa Tuhan yang tanda kutip dari sorga, dari kayangan,
itu mau turun ke dunia untuk bersama-sama dengan kita. Merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Kalau misalkan seandainya Yesus itu waktu kecil dicubit oleh Maria, dia juga bisa merasakan sakit. Kalau seandainya dulu Yesus itu dapat hadiah dari bapaknya, dia juga bisa merasakan senang dan lain-lain. Dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Semua orang punya masalah, saudara. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Nah, kalau kita melihat Indonesia, mengapa ketika itu Jokowi itu sangat disukai oleh rakyat? Saya ngomong ketika itu, karena sekarang kan nyatanya ada cukup banyak orang yang tidak suka dengan Jokowi. Saya tidak tahu ya, suka atau tidak, bukan urusan saya. Kenapa pada saat itu hampir semua rakyat Indonesia menyukai Jokowi? Apa sih identik atau kata-kata yang sangat banyak diucapkan ketika dulu pertama kali kita mendengar tentang Jokowi? Entah sebagai pejabat di Solo, pejabat di Jakarta, maupun presiden. Apa yang identik dengan Jokowi pada saat itu? Satu kata. Apa? Hah? Jokowi adalah kita. Itu bukan satu kata. Jokowi adalah kita, 3 kata. Kalau satu katanya adalah belusukan. Belusukan. Karena Jokowi itu terkenal banget dengan belusukannya. Ya. Dia berada di tengah-tengah rakyat. Di mana ketika itu rakyat kita Indonesia itu sedang mengalami keputusasaan karena tidak ada pejabat yang benar-benar peduli dengan rakyatnya. Jokowi datang memberikan harapan, memperlihatkan bahwa dia peduli, dia ada di tengah-tengah rakyat, dia memikirkan rakyat, dan dia melakukan hal-hal untuk kepentingan rakyatnya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Natal lagi-lagi adalah menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Natal identik dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Belum? Oke, nggak apa-apa, saya bacain ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, meneguhkanmu, menolongmu. Bahkan tangan Tuhan membawa kita pada kemenangan. Ya. Nah, pertanyaannya, kemenangan seperti apa? Kemenangan seperti apa? Apakah di setiap hal, di trading kita, siapa yang trading ya, menang terus ya, tanda kutip untung terus? Apakah di setiap pertandingan kalau atlet itu pasti menang terus gitu? Menang seperti apa? Kalau kita lihat kisah-kisahnya tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab, contohnya seperti Musa, seperti Daud, seperti Sadrak, Abednego, Mesak, ya, penyertaan Tuhan selalu ada dengan mereka dan mereka beroleh kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena mereka
fight atau apa yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti 100% penyertaan Tuhan ada pada kita dan Tuhan akan membuat kita beroleh kemenangan. Ya. Karena apa? Karena nama Tuhan yang dipertaruhkan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya Tuhan. Tahu dari mana? Kita buka Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan untuk kemuliaannya Tuhan. Ya, makanya apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Ya. Tuhan ada di setiap pelayanan kita, poinnya itu. Tuhan ada di setiap pelayanan kita, sehingga pelayanan kita itu menjadi sempurna. Bukan kita yang mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Nah, jika Tuhan ada di setiap pelayanan kita, maka kalau kita mau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, kita harus menjadikan hidup kita sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ya kan? Makanya pelayanan yang sebenarnya bukanlah pelayanan di gedung gereja. Bukanlah pelayanan di acara-acaranya gereja. Apakah pelayanan di acaranya gereja seperti usher, WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, dan lain-lain bukan pelayanan? Pelayanan. Tetapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pelayanan kita di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita harus menjadikan apapun yang kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan kita. That's why apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan apapun yang kita capai, kita harus pakai untuk kemuliaan namanya Tuhan. Saya selalu ingat waktu saya dulu kecil, saya suka nonton bulu tangkis, Susi Susanti gitu. Saya suka banget waktu dia menang, terus dia berlutut begini, terus dia bikin tanda salib gitu ya. Waktu itu saya Katolik, ya. Di luar Katolik atau Kristen, dia memakai kemenangannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita juga harus pakai pekerjaan kita, rumah tangga kita, hubungan kita, skill kita, apapun itu untuk kemuliaannya Tuhan. Maka Tuhan akan selalu beserta kita dan membawa kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, ketika Yesus hidup, dia banyak membantu orang. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Setuju nggak Yesus banyak membantu orang? Tapi Yesus waktu itu hanya membantu orang yang ada di sekitarnya dia. Ya. Di kota-kota di mana dia ada. Tetapi di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, dia tidak bisa membantu orang tersebut. Karena dia berupa manusia. Nah, tapi saudara, sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 katanya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dari ayat ini kita mendapatkan 3 poin yang penting.
Yang pertama, amanat agung. Ya. Ketika itu Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka. Kemudian yang kedua, setelah jadikanlah mereka murid, baptis, ngapain? Murid ngapain? Murid harus belajar. Ada yang masuk sekolah kemudian nggak belajar jadi murid dong. Habis itu lulus tanpa belajar gitu, ada? Nggak ada yang namanya murid, ya pasti belajar gitu kan. Yang kedua poinnya, ajarlah mereka melakukan segala perintahnya. That's why itu yang namanya pemuritan. Salah satu bentuk pemuritan adalah DK. Ya, salah satu doang. Tapi pemuritan yang sesungguhnya adalah pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menunjukkan kita melakukan firman Tuhan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pemuritan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, poinnya yaitu Yesus menyertai kita senantiasa. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dia ngomong begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Siapa di sini yang merasa mengasihi Tuhan dan mau mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu gimana caranya? Bukan dengan Tuhan, I love you Tuhan gitu. No. Mengasihi Tuhan adalah dengan cara menuruti segala perintahnya, menjauhi segala yang Dia larang. Ya. Percuma kalau kita ngomong, misalkan seorang anak ngomong I love you ma, gitu. I love you ma setiap hari, berkali-kali dia ngomong I love you ma, tetapi segala perintah mamanya tidak pernah didengarkan dan tidak dilakukan. Cara kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan adalah dengan melakukan apa yang Dia perintahkan. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Tuhan melalui Roh Kudus diam di dalam kita dan selalu bersama kita, menyertai kita di setiap saat. Dan Tuhan mampu melakukan segala mujizat, segala kebaikan, segala yang diperlukan untuk kemuliaan namanya melalui hidupnya kita. Karena di dalam kita ada Tuhan. Ketika Yesus hidup, karyanya Yesus terbelenggu oleh tubuhnya Dia. Ya, Dia tidak bisa tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di Amerika, tiba-tiba ada di Singapura, ya, saat yang bersamaan karena Dia manusia. Tetapi melalui Roh Kudus yang katanya diberikan kepada orang yang mengasihi Dia, yaitu siapa? Kita, maka karya Tuhan dapat terjadi dimanapun melalui hidupnya kita sebagai murid-muridnya. Ya. Jadi Tuhan selalu beserta dengan kita melalui Roh-Nya yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan, siapa yang tahun 2024 sama sekali tidak pernah merasakan problem atau kesulitan? Ada? Nggak ada ya? Siapa yang ada problem di tahun 2024 kesulitan? Banyak. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan, ya, saudara, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa kita tidak perlu pergi ke satu tempat khusus, mau ke gua apa gitu ya, mau ke hutan mana gitu, mau ke Yerusalem untuk mencari Tuhan.
Karena Tuhan ada di dalam kita. Kita tidak perlu pergi ke tempat khusus. Bahkan di kamar mandi pun, ketika kita mandi atau buang air, Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi kapanpun kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan peneguhan, membutuhkan untuk dikuatkan, kita tinggal bicara karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Saudara, saya waktu itu pernah dengar bahwa ada yang beranggapan Roh Kudus atau Tuhan itu ketika kita banyak melakukan dosa, dia akan pergi dari kita. Dan ketika kita bertobat, dia akan datang lagi kepada kita. Saya mau kasih tahu bahwa itu salah. Ya. Roh Kudus itu tidak pernah pergi dari kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Dia selalu ada di dalam kita. Walaupun kita melakukan dosa, dia mengingatkan, dia terus membuat kita tidak nyaman, dia terus membuat kita merasa this is wrong, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita baca tadi ayat sebelumnya kan, bahwa apa? Kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia itu siapa? Roh besar kan? Ia ya, menyertai kamu dan akan diam menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan ngomong bahwa Roh Kudus itu, yaitu dia sendiri, Roh Tuhan, menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak meninggalkan kita. Ya. Tapi kita harus tahu juga, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi saya punya cerita. Suatu hari ada seorang anak, ya, yang dia tanpa sengaja menjatuhkan jam tangan bapaknya. Dia mau naruh barangnya, barangnya itu nyundul jam tangan itu. Jam tangannya itu jatuh, kemudian jam tangannya retak. Ya. Kemudian anak itu taruh lagi, terus dia tinggalin. Ketika bapaknya melihat jam tangan itu retak, dia kecewa. Kemudian dia pengen tahu apa yang terjadi dengan jam tangan ini. Kemudian dia buka CCTV-nya yang ada di rumahnya. Kemudian dia lihat, akhirnya ketemu. Ternyata anaknya yang menjatuhkan jam tangan itu. Sampai berbulan-bulan lewat, tidak ada omongan apapun, baik dari anaknya maupun dari bapaknya. Apakah menurut saudara suka dengan situasi seperti itu? Anaknya pasti akan dihantui rasa bersalah kalau tidak ada pengakuan. Bapaknya juga pasti merasa, kok anakku begitu? Memang dosa kita diampuni oleh Tuhan 100%. Tetapi untuk memiliki hubungan yang sehat, untuk memiliki rasa yang lega dalam hati kita, kita butuh mengakui bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Ya. Makanya dia ngomong, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyambut tahun 2025 ini, kita harus tetap tegar, tetap berpengharapan dan kuat. Jadikan segala sesuatu dalam hidup ini sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan kita. Sehingga Tuhanlah yang membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan di dalam setiap perkara kita yang akan kita hadapi di 2025 ini.
Terakhir kita akan baca Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai kami